ayah kandung korban, ya, itu dilakukan selama 1 tahun dan korban masih berusia 16 tahun. Pencabulan atau pemerkosaan yang dialami oleh anak, ya, yang dilakukan oleh yang pertama adalah seorang kepala sekolah di kota Surabaya dengan iming-iming keringanan SPP dan juga sejumlah bujuk rayu yang dilakukan oleh kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di video yang membahas tentang highlight kali ini. Dalam video kali ini kita akan membahas kasus pencabulan atau pemerkosaan yang dialami oleh anak, ya, yang dilakukan oleh yang pertama adalah seorang kepala sekolah di kota Surabaya dengan iming-iming keringanan SPP dan juga sejumlah bujuk rayu yang dilakukan oleh kepala sekolah. Yang kedua adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung korban, ya, itu dilakukan selama 1 tahun dan korban masih berusia 16 tahun. Kita akan bahas kedua kasus ini di dalam video highlight ini, dan ini semoga video ini selain memberikan informasi dan edukasi, juga sekaligus mendorong agar kasus-kasus semacam ini betul-betul diusut oleh pihak kepolisian. Saya akan membahas kasus yang pertama. Kasus pertama adalah seorang kepala sekolah di salah satu SMK swasta, ya, di kota Surabaya, di mana diduga si kepala sekolah ini sudah melakukan kasus pencabulan bukan yang pertama kalinya. Hanya ayah korban ini kemudian melaporkan untuk pertama kali, dan menurut keterangan korban ini bukanlah yang pertama karena ada alumni dan anak lain yang juga pernah mengalami kasus serupa. Yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah beberapa kali mengajak korban dan teman-temannya ke mall untuk makan, kemudian dibelikan headset, dibelikan boneka, dan beberapa hal lainnya yang biasanya anak-anak perempuan mungkin menyukai itu. Lalu setelah dilakukan pendekatan, maka ini akan meningkat, di mana itu biasanya dilakukan justru di ruang kepala sekolah itu sendiri. Memang ini kasus terjadi tahun 2019 Desember, tetapi baru dilaporkan pada Februari tahun 2021. Dan karena korban lebih dari satu, dan harusnya seorang kepala sekolah di lembaga pendidikan mestinya tidak melakukan tindakan bejat semacam ini. Itu seharusnya tidak lagi boleh, ya, menjadi kepala sekolah, atau setidaknya dinonaktifkan selama proses pemeriksaan oleh kepolisian. Tentu kita mendekatkan praduga tak bersalah. Namun jika ini benar, apalagi korbannya lebih dari satu, harus ditindak tegas. Kasus yang kedua adalah korban ini usianya 16 tahun. Sebenarnya ayah dan ibunya tinggal di Jakarta, sedangkan korban sendiri selama ini ikut neneknya. Jadi dari kecil, selama bertahun-tahun sebenarnya diasuh oleh nenek. Tetapi ketika dia mulai memasuki SMA, ibu korban mengajak untuk pindah ke Jakarta. Peristiwa terjadi di Semper, Jakarta Utara, dan ketika sudah di Jakarta dan bersekolah di salah satu SMA, nah, ibunya ini setiap hari bekerja, ya, di sebuah pabrik yang kemudian perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh ayah kandung itu dilakukan ketika ibu bekerja. Ketika polisi memeriksa pelaku mengakui perbuatan itu. Bahkan anak korban mengatakan tidak ingat lagi berapa kali, karena sering sekali dilakukan oleh ayah kandungnya itu. Ibunya kemudian mendengar korban melaporkan. Ibunya sebenarnya sedang bekerja saat itu, dan si anak ini datang ke ibunya dan menceritakan apa yang terjadi karena selama ini diancam. Lalu ibunya bagus, ya, ini patut kita apresiasi.
ibunya kemudian mengajak korban untuk segera melapor kepada kepolisian. Kasus sekarang masih dalam proses dari Polres Jakarta Utara, dan tentu kita semua akan mendorong kasus ini untuk segera ditangani oleh pihak kepolisian. Pelaku sebenarnya mengakui ya perbuatan tersebut, dan dia lakukan dengan alasan bahwa sang istri itu bekerja dari pagi hingga malam sehingga kelelahan dan kebutuhan biologis tidak bisa dilayani, yang kemudian melakukan itu kepada anak kandung. Ini kan sesuatu yang sangat tega ya, bejat sebenarnya. Ayah yang harusnya melindungi seorang anak, tapi justru melakukan perbuatan yang hampir kita tidak bisa mempercayai dilakukan oleh seorang ayah kandung. Terkait dengan kedua kasus ini, maka saya memberikan beberapa tanggapan. Yang pertama, kasus ini barangkali bukan kasus pertama dan tidak semua korban berani untuk melapor. Maka untuk yang pertama, saya mengapresiasi orang tua korban. Misalnya untuk kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung, karena jarang sekali biasanya keterangan sang putri kadang tidak dipercaya oleh sang ibu. Kali ini sang ibu mempercayai, kemudian juga melaporkan. Banyak yang mempercayai tapi juga tidak melaporkan ke polisi. Jadi ini patut diapresiasi. Untuk kasus Surabaya, meskipun kasus ini sudah lama, tapi ayah kandungnya baru mengetahui. Kemudian ayah kandung ini mencoba juga melaporkan ke polisi atas perbuatan si kepala sekolah. Tentu harus ada keberanian. Cara melawan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan maupun oleh anak ya. Banyak juga anak laki-laki menjadi korban pemerkosaan atau pencabulan oleh predator anak. Ini harus segera dilaporkan. Tindakan tegas harus segera diberikan oleh kepolisian. Jadi untuk perbuatan pelaku yang memang sudah di luar nalar, ya di luar rasio dan di luar kemanusiaan tentu yang kita tidak bisa terima, maka sesungguhnya pelaporan ini adalah bentuk melawan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu patut kita apresiasi. Yang kedua, karena korban adalah anak. Yang kasus Surabaya kan kasusnya di 2019, saat itu anaknya masih berusia anak. Sekarang korban berusia 19 tahun. Jadi kalau peristiwa 2017 dia berusia sekitar 17 tahun atau masih di bawah 18 tahun. Usia anak adalah 0 sampai 18 tahun. Pelaku juga termasuk orang terdekat korban karena guru, kepala sekolah, supir, ya itu semua juga termasuk orang terdekat korban, ya pengasuh anak gitu ya. Itu juga termasuk orang terdekat korban. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, ya karena anak usia 0 sampai 18 tahun tadi ya, maka ada ketentuan untuk pelaku ya kekerasan apapun termasuk kekerasan seksual. Ketika pelaku adalah orang terdekat korban, maka bisa diperberat. Hukuman pelaku itu bisa diperberat karena dia harusnya melindungi korban, ya melindungi, bukan kemudian justru menjadi pelaku. Nah, ketika dia tidak yang harusnya melindungi tapi tidak melakukan, bahkan kemudian melakukan perbuatan pelanggaran terhadap hak anak, maka ini tentu bisa diperberat oleh hakim. Perberatnya adalah sepertiga dalam peraturan perundangan. Jadi kalau tuntutannya 15 tahun, pemberatan sepertiga adalah 5 tahun tambahan. Jadi bisa 20 tahun ya tuntutan atau pemberatan hukuman. Bahkan kalau itu dilakukan misalnya terbukti dilakukan terhadap beberapa murid tadi ya, untuk kasus SMK misalnya, itu bisa juga selain diperberat hukuman seperti tadi ya, ayah kandung atau tadi ya, yang kepala sekolah, itu juga bisa dilakukan tambahan kebiri. Ya tentu ini yang kita lihat bagaimana hakim apakah mempergunakan itu, karena kebiri itu kan korbannya harus lebih dari satu, dan dilakukan memang kan berulang-ulang tadi gitu ya. Dan kalau itu memang terpenuhi, ya bisa saja hakim memutuskan hukuman tambahannya adalah kebiri. Nah itu adalah hal yang tentu ini ada beberapa catatan ya untuk yang kita simpulkan adalah satu, melawan kekerasan seksual baik kepada anak terutama ya, terhadap anak juga terhadap perempuan, itu haruslah dilaporkan. Korban harus berani berbicara, harus ada perlindungan. Yang kedua adalah harus ada rehabilitasi psikologis maupun rehabilitasi medis terhadap korban. Ya korban ini berarti pemenuhannya adalah pada pemerintah daerah. Kalau DKI Jakarta kasus di Semper tentu dengan P2 TP2 DKI, untuk kasus Surabaya tentu dengan P2 TP2A Kota Surabaya. Dan ini harus dipenuhi oleh negara. Ini pelayanan secara gratis memang harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Dengan demikian, maka anak-anak ini punya hak untuk tetap melanjutkan pendidikan, untuk mendapatkan hak atas rehabilitasi baik psikologis maupun medis. Itu adalah kewajiban dari pemerintah daerah. Mari kita ikuti kelanjutan kedua kasus ini. Tentu kita berharap bahwa kasus-kasus yang muncul ini tidak atau berkurang ya, yang jika terjadi penegakan hukum. Kita tunggu dan harus ada penegakan hukum terhadap kasus pencabulan terhadap anak. Oke, kita cukupkan video ini dan kita tunggu kelanjutan kasus ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Jika memang ini bermanfaat, silahkan di-subscribe, sebarkan atau share ke banyak kenalanmu. Dan ini adalah upaya untuk melindungi anak-anak. Oke, sampai ketemu lagi.